seperti bagaimana kemudian asing itu ikut campur terhadap suatu negara dan akhirnya negaranya hancur. Seperti contohnya Irak, Bapak Ibu, kemudian Libya, lalu Afghanistan, Bapak Ibu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tujuannya apa? Ini merampas kekayaan alamnya, Bapak Ibu. Mereka tidak peduli dengan manusianya. Contoh yang terjadi di Palestina, manusianya semuanya di bumi hanguskan, dibunuh semuanya. Karena apa? Ingin mencaplok atau mengambil wilayah Palestina supaya masuk ke dalam wilayah Israel. Nah, ini sangat mengerikan kondisinya. Makanya Bapak Ibu, kita harus terus waspada. Pengetahuan-pengetahuan yang semacam ini juga harus bagi saya sebagai anggota MPR harus saya sampaikan untuk kita selalu waspada. Paling tidak kita bisa membentengi diri kita, keluarga kita, tetangga kita dari segala macam bahaya terkait dengan radikalisme, baik yang kanan maupun yang kiri. Mungkin Bapak Ibu ini di dalam patriark kebangsaan ini ada yang namanya Pancasila. Bapak Ibu, kita ketahui Pancasila adalah menjadi konsesi dasar negara kita berdiri, dan hari ini kita selalu imani Bapak Ibu untuk kita gunakan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun bernegara. Oleh karenanya Bapak Ibu, jika Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari pernah bilang hubul waton minal iman, itu jangan didebat Bapak Ibu, jangan diperdebatkan. Bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman, itu sudah betul nyata. Karena apa? Sudah ada buktinya. Bagaimana dengan saudara kita yang hari ini di Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Syria, di Libya, mereka hidup dalam kondisi ketidakpastian, Bapak Ibu. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat mencekam. Kapanpun mereka kapanpun kondisinya, mereka bisa seketika terbunuh secara sia-sia. Nah, inilah Bapak Ibu, makanya kita harus betul-betul menjaga dan juga merawat kesatuan dan persatuan. Lalu Bhinneka Tunggal Ika, seringkali Bapak Ibu, perbedaan-perbedaan inilah yang dipertajam oleh pihak-pihak asing atau pihak-pihak yang tidak suka dengan bangsa kita. Semisal perbedaan terkait dengan suku, budaya, bahasa, baik itu ras, golongan, dan lain-lain. Inilah kemudian yang selalu dipertajam konflik-konflik ini, sehingga apa yang terjadi seolah-olah di framing adalah konflik agama, adalah konflik suku dan lain-lain. Ngapunten Bapak Ibu, beberapa bulan terakhir ini kita rame dengan isu terkait dengan kemerdekaan atau pemisahan diri saudara-saudara kita yang ada di Aceh maupun di Papua. Saya ngapunten Pak Denrafil atau yang mewakili Pak Kapolsek, insya Allah beliau paham lah kalau terkait dengan konflik-konflik tersebut. Saya ke Papua Bapak Ibu, itu di sana banyak sekali bule-bule yang berkeliaran, intelijen asing yang berkeliaran. Kita tidak tahu tujuan mereka di sana itu untuk apa. Yang jelas baik Amerika maupun Australia itu sudah selalu mengintai di sana. Sudah bahasanya spionase di situ untuk memberikan update-update terkait kondisi terkini di sana Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi tantangan besar bagi TNI dan juga Polri, bagaimana kemudian bisa melawan pihak-pihak yang mencoba untuk merongrong NKRI ini Bapak Ibu. Di Aceh juga sama, mereka diiming-imingi dan selalu modusnya seringkali berulang dan hanya itu saja. Mereka diiming-imingi bahwa kalau merdeka akan sejahtera, kalau merdeka nanti insya Allah
ini gratis, itu gratis. Toh faktanya apakah kemudian itu ada di negara-negara yang sudah terjadi seperti di Libya, kemudian di Syria, di Irak, di Afghanistan 0% Bapak Ibu, tidak ada yang kemudian yang mereka janjikan itu terbukti. Malah justru sebaliknya, Libya dulu ketika dipimpin oleh Muammar Gaddafi, negaranya makmur dan sejahtera, pendidikan gratis, kesehatan, rumah sakit semuanya gratis. Bahkan kalau semisal ada ibu hamil, melahirkan dan lain-lain itu disubsidi dan diberi hadiah oleh negara. Setelah kemudian Muammar Gaddafi difitnah oleh pihak-pihak asing, Bapak Ibu, diadu domba oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya, akhirnya masyarakatnya terpengaruh, terpancing, benci terhadap presidennya, terhadap pemimpinnya, mereka gulingkan, mereka kudeta bareng-bareng. Setelah terjadi kudeta tersebut, yang ada hanyalah sengsara Bapak Ibu di negara tersebut. Sudah tidak ada lagi yang namanya kesehatan gratis, pendidikan gratis, kemudian bantuan-bantuan dari pemerintah yang selama ini sudah dilaksanakan semuanya hilang. Kekayaan alamnya kemana? Diambil oleh pihak asing yang selama ini mengadu domba antara pemimpin dan rakyatnya. Nah, inilah Bapak Ibu, hari ini juga terjadi di negara kita. Bagaimana kemudian Pak Presiden menyampaikan kita akan melawan para mafia, baik itu mafia migas, mafia pangan dan lain-lain. Nah, orang-orang yang disebut oleh Pak Presiden itu apakah kemudian dia enggak Bapak Ibu? Mereka akan melawan. Ancamannya apa? Ya pasti pada akhirnya adalah menyerang Presiden. Minimal kalau tidak bisa menggulingkan Presiden, masyarakat terpengaruh untuk benci terhadap pemimpinnya atau presidennya. Kan gitu Bapak Ibu. Bahwa hari ini kemudian program-program Bapak Presiden seperti makan bergizi gratis, terus kemudian operasi Desa Merah Putih, swasembada pangan, swasembada energi dan lain-lain. Kalau semisal ada yang mohon maaf ngapunten bilang mana belum ada, belum berjalan, ya itu memang harus berproses Bapak Ibu. Tantangan hari ini memang tidak mudah seperti sebelum-sebelumnya. Karena apa? Melihat dari secara geopolitik secara global Bapak Ibu, hari ini kondisinya sudah parah Bapak Ibu. Bagaimana konflik-konflik di negara lain, Timur Tengah, Iran, Amerika, kemudian Rusia dengan Rusia dengan Ukraina Bapak Ibu, itu sudah terang-terangan dan mengganggu stabilitas keamanan Bapak Ibu. Mulai dari sektor ekonomi sudah mulai terganggu, politik juga sama Bapak Ibu, terkait dengan stabilitas pangan juga sudah mulai terganggu. Oleh karena itu Pak Presiden memilih jalan untuk swasembada pangan itu sudah benar Bapak Ibu, sudah tepat. Karena apa? Jangankan dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisi COVID-19 yang kita lawan adalah virus, negara-negara sudah banyak yang hancur Bapak Ibu secara ekonominya, banyak yang kolap. Indonesia pernah mengalami satu tantangan di mana COVID-19 itu sangat nyata menghambat stabilitas negara kita Bapak Ibu. Kita ketika itu defisit atau kekurangan yang namanya beras. Presiden ke Vietnam, ke Thailand meminta supaya berasnya dibeli, mereka tidak melepas karena negaranya juga sama sedang butuh Bapak Ibu, tidak diberikan kepada kami. Lalu kemudian melobi lagi ke Cina dan lain-lain supaya di Indonesia diperbolehkan beli berasnya. Nah, ini dari pengalaman-pengalaman itulah bagaimana kemudian Pak Presiden memilih jalan untuk supaya kita swasembada pangan. Hari ini alhamdulillah swasembada beras sudah terlaksana. Next berikutnya adalah swasembada jagung, kemudian swasembada
gandum, kedelai dan lain-lain. Sehingga apa? Ketika sesuatu terjadi, kemungkinan terburuk terjadi, katakanlah perang di sebelah sana, kira-kira kita ini masih bisa hidup dengan kemampuan negara kita sendiri, dengan sumber daya alam yang kita miliki, Bapak Ibu.